Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ilahi dengan NIM 21042204. Pada video kali ini, saya memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Ibu Pratiwi Habibi, Esos MSc. Selanjutnya, laporan hasil observasi yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kota Padang, yang dengan judul Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu. Sebuah kantor imigrasi dapat membawahi satu area kabupaten atau kota atau lebih. Kantor imigrasi ini merupakan lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian anggota imigrasi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dilantik oleh Kepala Kantor Imigrasi. Menurut Undang-Undang Keimigrasian, Kantor Imigrasi bertugas Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktur Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas. Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan di bidang imigrasi. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi. Yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi. Yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi. Yang kelima, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun tujuan dari observasi ini yaitu tujuan dari laporan KKL ini mengenai administrasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Padang adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja serta pelayanan administrasi yang diberikan oleh kantor tersebut. Laporan observasi ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan permohonan paspor, penerapan pelayanan paspor, dan peningkatan efektivitas pelayanan. Selain itu, laporan KKL ini juga dapat membantu dalam menyoroti area-area di mana kantor tersebut dapat melakukan perbaikan, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Padang. Manfaat penulisan. Yang A. Manfaat teoritis. Yang pertama yaitu kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Laporan KKL ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam hal prosedur administrasi pelayanan paspor secara online pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Padang. Yang B. Manfaat akademis. Yang pertama yaitu referensi untuk kajian. Laporan KKL ini dapat menjadi referensi untuk melakukan kajian tentang prosedur administrasi pelayanan paspor secara online pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Padang. Yang kedua, membangun hubungan kerjasama. Laporan KKL ini dapat membantu membangun hubungan kerjasama antara organisasi dengan universitas yang menjadi tempat mahasiswa magang dan memberikan peluang untuk memperoleh calon sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu metode dan pendekatan penulisan. Metode yang digunakan penulis untuk menyusun laporan ini adalah dengan melakukan penelitian ke Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Padang yang berada di Jalan Khatib Sulaiman, nomor 50 RT 03 RW 07, Kelurahan Lolong Belanti, Ulak Karang, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dan informasi laporan ini dilakukan dengan penelitian lapangan atau field research yang merupakan kegiatan peninjauan ke lokasi dengan diskusi bersama pihak-pihak yang terkait yang bertujuan mendapatkan data yang dibutuhkan oleh penulis. Selanjutnya, untuk mendukung penulisan data-data yang diperoleh, dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan, dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari jurnal, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Menurut Sugiono, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain.
Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang diteliti. Yang kedua, interview atau wawancara. Interview atau wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Yang ketiga, dokumentasi. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan, mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Dalam meningkatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat, kantor imigrasi memberikan pelayanan berbasis digital. Pelayanan ini sebenarnya sudah lama diterapkan tetapi belum sempurna. Namun karena wabah COVID yang melanda Indonesia kemarin, membuat adanya keterbatasan masyarakat dalam melakukan kegiatan, sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam beraktivitas di luar. Agar tidak terjadi penyebaran virus yang lebih banyak, maka lembaga imigrasi harus meningkatkan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga imigrasi dipaksa keras untuk berpikir memperbarui sistem yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, hampir semua layanan yang diberikan Dinas Imigrasi bisa dilakukan secara online. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pembuatan paspor dapat melakukan menggunakan aplikasi M-Paspor yang bisa diunduh melalui Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Selanjutnya, rancangan jangka panjang dan jangka pendek dalam meningkatkan pelayanan. Untuk poin selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam pemberian pelayanan offline dan online. Sejauh dalam penggunaan aplikasi M-Paspor ini, masyarakat sangat banyak memberikan respon yang positif. Banyak masyarakat merasa puas dan lebih dimudahkan dengan adanya sistem ini. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang kami temui di kantor imigrasi. Masyarakat pengguna layanan mengaku dengan adanya sistem ini, maka tidak perlu mengantri lagi dan menghemat banyak waktu. Kita bisa mengurus berkas pendaftaran paspor secara online dari rumah, sehingga kita datang ke kantor imigrasi hanya untuk menjemput paspornya saja. Biasanya kalau kita tidak menggunakan aplikasi M-Paspor, maka kita perlu 2 kali datang ke kantor imigrasi. Kehadiran pertama untuk menyerahkan berkas dan kehadiran kedua untuk penjemputan paspor. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.